Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan belajar kita mengenai Python. Yang sebelumnya kita udah belajar mengenai cara menginstalnya dan membuat program pertama kali. Nah, hari ini rencananya kita akan belajar mengenai dasar pemrograman, yaitu bagaimana membuat inputan atau menerima input dari pengguna, kemudian bagaimana membuat proses, ya contoh sederhananya kita mau bikin perhitungan, dan terakhir bagaimana mengembalikan nilai perhitungan tersebut dan menampilkannya. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar itu. Oke teman-teman, hari ini kita akan bikin folder project kita. Saya mau bikin di C ya. Teman-teman bebas boleh buat foldernya di mana. Kemarin saya bikin filenya itu di desktop. Nah, saya mau bikin supaya rapi saja. Padahal berantakan. Karena desktopnya berantakan, jadi saya pindah kemari. Ya, jadi saya mau bikin folder projectnya di C. Oke, teman-teman, saya mau bikin mau coba pakai editornya Sublime ya. Sampai Sublime. Oke. Oke, kita coba uh, bikin file baru dengan ekstensi py. Nah, ini nama filenya kita cobakan basic io saja ya, titik py. Nah, oke teman-teman, perintah yang kita gunakan adalah input ya, fungsi input ya, dituliskan dengan input kemudian buka tutup kurung. Kemudian seperti biasa untuk menuliskan label menggunakan kutip dua atau kutip tunggal ya teman-teman. Nah, kita tulis di sini bil1. Kemudian titik 2. Nah, ini adalah perintah atau fungsi untuk input. Lalu bagaimana menampung nilai input dari usernya gitu. Ini kan labelnya yang muncul. Nah, kalau kita ingat di bahasa C itu di sebelah kanan ya. Oke, jadi jika di Python untuk menyimpan input dari pengguna itu ke dalam variabel, itu variabelnya diletakkan di sebelah kiri gitu ya. Di sini misalkan nama variabelnya adalah bil1, kemudian sama dengan ya. Jadi kalau bahasa C itu sebelah kanan. Nah, kalau Python variabelnya itu di sebelah kiri. Oke, kemudian kita cobakan untuk mencetaknya teman-teman. Perintahnya adalah print, nggak perlu pakai titik koma. Kemudian untuk label sama pakai kutip 2. Misalkan kita kasih labelnya hasil sama dengan, kemudian nilainya gitu ya, nilai dari bil1. Lalu bagaimana caranya menggabungkan antara label dengan variabel gitu. Nah, kalau di PHP pakai tanda titik ya teman-teman. Di bahasa pemrograman lain juga ada gitu ya. Nah, ini menggunakan tanda tambah. Nah, ini seingat saya ini Java ya. Operator gabungannya itu tambah. Oke, selanjutnya adalah untuk menahan layar ya teman-teman, kita pakai cara klasiknya menggunakan input kosong. Bagi teman-teman yang ada cara lebih baik, silakan komen di kolom komentar. Oke, ini kita harapkan hasilnya adalah ketika kita masukkan input, maka input tersebut akan muncul di hasil. Misalkan kita inputkan 2 gitu ya. Nah, maka 2 itu kita over ke hasil.
intinya kita udah berhasil gitu, berhasil mengambil input dari user, jelas-jelas kita ambil duanya dan duanya kita oper ke hasil gitu ya teman-teman. Oke. Uh, kita akan membuat program sederhana ya. Kita akan menjumlahkan build 1 dengan build 2 di sini. Saya akan coba copy saja, kemudian saya tampung build 1 ditambah build 2 itu ke dalam variabel hasil. Nah, sekarang yang kita cetak adalah si hasilnya gitu ya teman-teman. Nah, ini kita harapkan build 1 dan build 2 ini dapat kita jumlahkan. Oke, kita lihat hasilnya. Misalkan ini build 1-nya 5, build 2-nya 2 ya, kita harapkan nilainya 7. Nah, ini 52. Ya, bagaimana kita perbaiki dulu ya. Oke teman-teman, ini kasusnya serupa ya seperti di bahasa pemrograman lain juga sering ini nilai number ini dianggap sebagai string ya. Oke, jadi intinya kita memahami pelan-pelan atau bit learning ya. Ya istilahnya bit learning gitu ya. Kita belajar sedikit demi sedikit, jadi itu jadi PR saja, nggak usah kita pikirin. Nanti di pelajaran berikutnya baru kita cari tahu apa masalahnya. Oke, jadi kesimpulannya ke depannya kita akan belajar mengenai variabel, karena ini hubungannya adalah mengenai variabel, hubungan masalahnya mengenai variabel. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kami harapkan dukungannya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.